Selamat siang teman-teman, kita akan memulai presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Ratna Kolo, Papan tingkat 1B, dengan judul Anatomi Fisiologi Sistem Perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa metabolisme tubuh, dalam keseimbangan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah, serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan dalam tubuh. Fungsi sistem perkemihan. Yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang ketiga, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Sistem saluran kemih. Yang pertama, kidney atau ginjal. Yang kedua, ureter. Yang ketiga, bladder atau kandung kemih. Yang keempat, uretra. Ginjal merupakan organ yang berpesangon. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua karena mengandung banyak kapiler darah. Ukuran darah dan berat ginjal tergantung pada jenis kelamin dan umur ginjal. Pada pria relatif lebih besar ukurannya daripada wanita. Ukuran ginjal orang dewasa sekitar panjang 11,5 cm, lebar 6 cm dan tebal 3,5 cm dengan berat antaranya 120 sampai 130 gram atau sekitar 0,4% dari berat badan. Pada umumnya ginjal pria lebih panjang daripada ginjal wanita. Saraf ginjal terdiri dari kurang lebih 15 ganglion. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal kelenjar suprarenal di atas ginjal. Ginjal terbagi menjadi dua bagian, yaitu korteks ginjal dan medula ginjal. Korteks ginjal terdiri atas beberapa bangunan, yaitu A-corpus, melopigi, terdiri atas kapsula Bowman, bangunan berbentuk cangkir, dan glomerulus jumbai atau gulangan kapiler. Bagian tubuh tubulus yaitu tubulus contortus proximalis dan tubulus contortus distal. Yang medula ginjal terdiri atas beberapa bangunan yang merupakan bagian sistem tubulus yaitu pars descendens dan descendens ansahenle, bagian tips ansahenle, ductus colligens dan ductus papillaris belini. Fungsi ginjal mengatur volume air tubuh. Ketika tubuh mengalami kelebihan cairan, maka ginjal akan mengekskresikan cairan, dan pada kondisi kekurangan cairan, membuat ginjal berusaha mempertahankan jumlah air sehingga konsentrasi air lebih pekat. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan ion fungsi. Fungsi ini terjadi dalam plasma bila terdapat pemasukan dan pengeluaran ion yang abnormal. Yang ketiga, ginjal akan berusaha mengatur keseimbangan asam basa. Tubuh ginjal akan mengekskresikan urin sesuai perubahan pH darah. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5. Yang keempat, mensekresi sistem metabolisme. Sistem metabolisme ginjal terdiri dari ureum, asam urat, dan kreatinin. Dengan bahan-bahan diekskresikan ginjal antara lain toxpik, obat-obatan hasil metabolisme, hemoglobin, dan bahan kimia. Ureter adalah suatu arus muskular berwujud silinder yang menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm. Dinding ureter terdiri dari mukosa yang lapisi lebih sel-sel transisional, otot pola sirkuler, dan longitudinal yang mampu melaksanakan sikap yang dibuat kontraksi guna mengeluarkan urin ke buli-buli. Ureter dibagi menjadi dua bagian. Ureter pars abdominalis berada di pelvis renalis sampai menyilang fasa iliaka, dan ureter pars pelvica kandung
pelvica berada dari mulai persilangan fase ileaka sampai masuk ke kandung kemih. Secara radiologis, ureter dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ureter 1/3 proksimal, mulai dari pelvis renalis sampai batas atas sekrum. Yang kedua ureter 1/3 medial, mulai dari batas atas sakrum sampai batas bawah sakrum. Yang ketiga ureter 1/3 distal, mulai batas bawah sakrum sampai masuk ke buli-buli. Dan pada saat kandung kemih penuh akan terbentuk katup atau valvula yang mencegah kembalinya urin dari kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga yang terletak di sebelah interior tepat di belakang os pubis. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang dinamakan musculus detrusor. Yang kedua, konstruksi otot ini berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih pada saat urinasi. Pada dasarnya, kandung kemih terdapat lapisan tengah, jaringan otot berbentuk lingkaran bagian dalam, atau disebut sebagai otot lingkar, yang berfungsi menjaga saluran antara kandung kemih dan uretra, sehingga uretra dapat menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Akibat rangsangan ini, otot lingkar menjadi kendor dan menjadi konstruksi sphinkter bagian dalam, sehingga urin tetap tinggal dalam kandung kemih. Fungsi kandung kemih adalah untuk menyimpan urin. Sebagian hasil penyaringan ginjal, kandung kemih akan menyimpan urin hingga waktunya harus dikeluarkan. Dan fungsi kandung kemih ini, buang air kecil menjadi lebih terkontrol dan tak dilakukan setiap saat. Namun, fungsi ini bisa terganggu jika terdapat infeksi atau masalah kesehatan lainnya pada kandung kemih. Uretra merupakan organ yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian luar. Dengan kata lain, uretra merupakan tabung yang menyalurkan urin keluar kandung kemih. Ada 2 sphinkter uretra, yaitu sphinkter eksterna dan sphinkterna. Eksterna ada di batis uretra dan interior posterior yang terdiri atas otot polos yang diatur sistem saraf simpetik. Urin yang telah diproduksi oleh ginjal dan dipindahkan dari ureter dan kandung kemih akan dikeluarkan melalui uretra. Organ saluran kencing ini bertugas menghubungkan kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Fungsi uretra. Sebagian saluran pembuang, baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Fungsi uretra pada wanita berbeda dengan yang berbeda terdapat pada pria. Pada pria, uretra digunakan sebagian tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi, berukuran panjang 13,7 sampai 16,2 cm, yang terdiri atas 3 bagian, yaitu prostat, selaput, membran, dan bagian yang berongga ruang. Pada wanita, uretra memiliki panjang 3,7 sampai 6,2 cm dan hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Filtrasi zat yang diabsorpsi dan sekresi ke dalam urin. Yang pertama, air kemih terdiri dari 95% air. Yang kedua, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme, protein, asam urea, amoniak, dan kreatin, protein asam urat, asam urea, amoniak, dan kreatinin. Yang ketiga, toksin atau hormon. Yang keempat, pigmen, bilirubin, dan urobilin. Yang kelima, elektrolit natrium, kalsium, NH3, dan bikarbonat, fosfat, dan sulfat. Proses berkemih. Langkah pertama dalam proses berkemih ketika kandung kemih secara progresif terisi sampai melebihi nilai ambang sekitar 350 sampai 500 mili. Otot kandung kemih akan merekam dan mengirim impuls melalui saraf aferen dan medula spinalis. Sinyal ini yang akan diteruskan sampai pusat berkemih dan disusun saraf pusat, kemudian diolah ke lobi antalis parietal, isi, dan batang otak untuk selanjutnya diteruskan atau dihambat melalui saraf eferen dan turun kembali ke medula spinalis.
Ketika ureter mengalir ke urin, akan mengaktifkan refleks kontraksi kandung kemih sehingga sphincter eksterna dan interna mereklasi ke urin dapat keluar. Syarat yang harus terpenuhi agar proses berkemih berlangsung normal. Yang pertama, kapasitas kandung kemih yang adekuat. Yang kedua, pengosongan kandung kemih yang sempurna. Yang ketiga, berlangsung dalam kontrol yang baik. Yang keempat, setiap pengisian dan pengosongan kandung kemih tidak berakibat buruk terhadap saluran kemih bagian atas dan ginjal. Faktor yang mempengaruhi proses berkemih. Jumlah konsumsi cairan merupakan salah satu faktor yang menentukan frekuensi dan volume pipis. Semakin banyak minum tentunya, makin banyak pula air pipis yang harus dibuang. Jenis cairan yang dikonsumsi. Beberapa jenis cairan konsumsi terbukti bisa memancing produksi urin dalam tubuh atau yang dikerap sebagai uretik, misalnya kopi atau minum berenergi yang mengandung banyak kafein. Kondisi khusus, perempuan yang sedang hamil atau sering melahirkan biasanya tidak bisa nahan pipis sehingga mereka terlihat lebih sering buang air kecil, rahim yang menekan kandung kemih, serta ketahanan otot panggul yang turun mengakibatkan perempuan mengontrol pipis. Terima kasih. Sekian dan terima kasih hasil kerja saya. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang bertanya, silahkan. Oke, baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari saudari Yutriana Naikevi dengan pertanyaan jelas manfaat radiologis ureter. Nah, radiologis itu ilmu kedokteran. Jadi kesimpulan radiologis dan radiologis ureter itu radiologis memeriksa saluran yang mengalirkan ke urin. Proses pembentukan urin terjadi dalam saluran kemih, yaitu melalui urin, limbah, racun, dan air yang berlebih akan dikeluarkan melalui saluran kencing. Bila ada masalah pada proses terbentuknya urin ini, dapat terjadi gangguan pada berbagai organ tubuh. Urin juga merupakan hasil penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih banyak Kak Farida. Yang saya tahu itu tidak ada faktor perbedaan, ya, hanya perbedaan ginjal perempuan dan laki-laki. Nah, ginjal pria itu berukuran, dia hanya perbedaannya di ukuran. Jadi, ukuran itu lebih, ginjal pria itu berukuran lebih kurang dari 11 cm. Nah, sedangkan ginjal wanita dewasa ukuran kurang lebih 10 cm. Jadi yang saya tahu itu faktor perbedaannya itu ukuran di antara perempuan dan laki-laki. Apakah saudara perempuan ini menerima? Halo Irene Apapuri. Halo saudara Irene Apapuri.
Syarat dari ada jaringan. Oh iya. Dengarkan suara saya. Ulang, Kak.